Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatul fuduh wal munuh wa rusu wa taubatin nus wa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina muallimina khususan musannifu hadzal kitab al-imam Syekh Mizanah وخصوصا شنوي البنتاني وخصوصا شيخ المرزوقي وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وإن التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdatan mukarramin wal muhtaramin. Para asatidz dan para jamaah semua yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi asbab bagaimana segala dosa-dosa kita, khilaf kita semua diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Langkah kita ke sini insyaallah membuka segala pintu-pintu rezekinya Allah, pintu-pintu keberkahan dan juga pintu-pintu taubat yang maghfirahnya Allah Jalla wa Ala. Dan mudah-mudahan yang sebab yang bagaimana kita hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan segala apa yang kita miliki, dan tentunya senantiasa Allah
ya berikan kebaikan, keberkahan untuk keluarga kita tercinta, dan juga ya untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya hafid dan hafizah. Insyaallah mudah-mudahan menjadi kemuliaan ya untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan ya kajian kita dari kitab Nuruz Zalam, syarah Aqidatul Awwam ya li Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Kitab Nuruz Zalam li Syekhna Syahnawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ya, terakhir ya kita sudah membahas bait yang terakhir yang kita bahas ketika Syekh Ahmad Marzuki mengatakan fahfad li khamsina bihukmi wajibin. Ya, kita diperintahkan untuk mempelajari, kemudian juga mengetahui, bahkan kita meyakini ya bentuknya adalah kewajiban ya untuk belajar, untuk memahami tentang 50 ya sifat yang wajib itu. Ya, diantaranya ada sifat wajib, ya kemudian juga sifat mustahil, ya kemudian juga sifat jaiz, baik bagi Allah ataupun bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait selanjutnya Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ya qala al-musannif wa ta'ala tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Ya, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Ya, tafsil perincian, ya penjelasan. Ya khamsah wa ishrin, ya khamsah 5, ishrin 20, ya menjelaskan atau memahami, mempelajari yang 25 ini lazim, sebuah kewajiban ya buat kita. Maka di sini katakan kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim. Ya kullu mukallaf, ya setiap kita yang mukallaf, kita yang udah balik, kemudian kita dibebani dengan hukum syariat, maka disebut dengan mukallaf. Ya, maka setiap kita mukallaf, ya orang yang sudah dibebani hukum syariat, fahaqqiq waqtanim. Ya, maka dia harus yakin, harus percaya dengan 25 nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian waqtanim juga kita mempelajarinya. Ya, kita baca sejarah hidupnya. Ya, kemudian juga ya bagaimana perjuangannya ya dalam menjalankan atau menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani Allah taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharin amin, beliau mengatakan ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa tafsila 25 minal mursalin wa ma'na lazima wajaba wa farada. Ya. Kemudian qauluhu kullu maf'ulun bih lil lazima li anna lazima idza kana bi ma'na wajaba fa huwa mu'tad wa amma idza kana bi ma'na thabata wa dama fa huwa qasir. Ya, dijelaskan ya ditulis dan dikatakan oleh Syekh Al-Bantani, beliau mengatakan yajibu ala kulli mukallaf, bahwasanya setiap kita wajib ya hukumnya kata beliau mengetahui ay ya'rifa tafsila khamsatin,
Ya, tafsil perincian dari 25 nabi, ya, ataupun rasul, 25 rasul yang minal mursalin, dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makna lazima, ya, dalam bait dikatakan tadi wa ishrina lazim. Nah, lazima ini artinya wajaba wa farada. Jadi wajib dan fardu kita mengetahui, ya, rinci, ya, bagaimana kehidupan, ya, bagaimana nama-nama beliau, kemudian juga kehidupan beliau, yaitu adalah 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini memang 25 ini adalah nabi ataupun rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dengan surat-surat yang berbeda. Ya, Allah jelaskan bagaimana nama-nama beliau semua, kemudian juga bagaimana kisah beliau bersama umatnya, yaitu di surat-surat yang berbeda. Jadi kurang lebih ada 25 nabi, ya, ataupun rasul yang memang Allah jelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an. Kemudian bahwasanya memang di antara penjelasannya, ya, penjelasan bagaimana jumlah total, ya, nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ya, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Ma'ani Al-Qur'an. Ya, Mu'jam Mufahras li Ma'ani Al-Qur'an, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya jumlah para nabi itu ada 124.000, ya, 124.000. Kemudian rasulnya ada 313, ya, 313. Jadi kalau rasul 313, nabinya 124.000. Ya, jadi kalau 25 berapa persennya dari 313? Banyak. Mas Habib berapa matematika? Menghitung duit cepat. Berapa persennya tuh? 313. 25%-nya berapa? 25 orang, 25 rasul. Berapa persennya dari 313? Nah, itu pendapat, ya, para ulama yang merujuk, ya, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rasul dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kemudian juga dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, Allah taala, bahwasanya Rasulullah SAW dijelaskan, ya, Abu Dzar mengatakan, qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Ya, bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab, mi'atu alfin wa ishrina alfan. Ya, mi'atu alfin wa ishruna alfan. Ya, 20 ribuan, ya, 120 ribuan, ya, mi'ah 100, kemudian ishruna alfan, ya, 20 ribu, jadi 120 ribuan. Kemudian qultu ya Rasulullah kamir rasul min dzalik. Kemudian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, salasumi'atin wa salasata asyar, ya, jamman ghafiran. Ya, Rasulullah mengatakan salasatu mi'ah, ya, salasumi'atin wa salasatu asyar, ya, 300, ya, 13, ya, 313, salasumi'ah,
Ya 300, salasumi'ah, kemudian salasata asyar itu 13. Ya jamman ghafira, yang mereka sangat banyak. Itu dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dari jalur yang lain, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan dari Abu Umamah yang radhiyallahu taala anhu, ini juga ditulis dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan, ya, dari Abu Umamah beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam waffa iddatul anbiya, ya, berapa pastinya jumlah, ya, dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Ya, mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Ya, 124.000. Ya, mi'atu alfin 100.000, kemudian ditambah arba'atu wa ishruna alfan, 24.000. Jadi 100, ya, 24.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rusulu min dzalik 300 wa 15 jam'an ghafira. Ya, Rasul yang diutus oleh Allah 300 wa 15, ya, 300 kemudian 15 orang, 315. Ya, 300 kemudian 15, ya, 15, khamsah li 15, 10, jadi 15. Ya, jadi 315 Rasul, ya, jamman ghafira, ya, bahwasanya lagi-lagi dikatakan mereka jumlahnya sangat banyak. Nah, ini yang diutus, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Allah kisahkan, jelaskan, ya, kisahnya, namanya di dalam Al-Quran, ataupun ada yang memang tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka misalnya dalam surah Nisa 164 Allah katakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya, bahwasanya ada nabi, ada rasul qad qasasnahum 'alaik, yang memang sudah dijelaskan, sudah dikisahkan, diceritakan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kita semua sebagai hamba Allah dan umat baginda Rasulullah SAW. Ya, wa rasulan lam naqsushum 'alaik, Nabi ada juga Rasul lam naqsushum, yang memang enggak dijelasin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita wajib mengetahui, ya, dan percaya dengan apa yang sudah diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul. Maka dikatakan kembali, wa qauluhu fahaqqiq ay fatayaqqan 'adada haula'ir rusul alladzina hum 25. Wa qauluhu waqtanim ay iktisab warbah watlub 'adadahum. Jadi arti dari nazam, ya, ketika dikatakan kullu mukallafin fahaqqiq waqtani, ya, fahaqqiq di sini adalah fatayaqqan, maka kita kudu yakin, ya, kita yakinkan dengan hati kita, dalam diri kita, bahwasanya ada haula'ir rusul, ya, bagaimana jumlah para rasul, ya, mereka ada 25, ya, 25. Kalau dari dulu, ya, dari kecil kita disuruh ngafal yang 25 ini, ya. Masih hafal apa enggak sekarang? Hah? Ya, 25, ya, 25. Ya, kadang suka kebolak-bolak, ya, alladzina hum 25. Ya, kemudian kalimat waqtanim, ya, fahaqqiq waqtanim. Nah, waqtanim di sini ai iktisab, ya, iktasib warbah. Ya, artinya kita disuruh berusaha,
Kemudian warwah, jadi rabaha itu sebenarnya mencari untung. Ya, jadi kalau ada kita jualan kemudian kita dapat untung, ada lebihnya disebut dengan ribahun. Ada ribahnya. Ya, ada ribah, ada untungnya. Yaitu rabaha, ya ribah. Nah, dari sini Syekh Nawawi mengatakan warbah, artinya kita mendapatkan keuntungan. Artinya kalau kita mempelajari, kita mengetahui ya 25 dan 25 ya Nabi Rasul ini, maka kita enggak merugi. Ya, kita enggak merugi, tapi yang ada kita mendapatkan keuntungan.